Aku di sana ada Mustafa menjabati penyamping ramai pama. Halo, assalamualaikum, selamat malam. Apa kabar sahabat bikin baju semuanya? Semoga sahabat bikin baju senantiasa ada dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sahabat bikin baju, sebelumnya saya ingatkan terlebih dahulu kepada sahabat seprofesi, sahabat-sahabat tukang jahit sama seperti saya seprofesi sebagai penjahit-penjahit di garmen-garmen, konveksi, di butik, di tailor, di permak, dan para penjahit keliling, salam satu jarum. Dan untuk sahabat lintas profesi yang bekerja di dalam tanah, di perut bumi, sampai yang bekerja di atas menara, di atas tower-tower, dan dari yang mulai bekerja di luar, di luar, di pinggir jalan, sampai yang bekerja di dalam kantoran, di dalam gedung. Terima kasih atas kebersamaannya di channel Ajis Tailor di malam hari ini, karena di sini sekarang saatnya ataupun waktunya tukang jahit ngomongin bola, bukan wartawan, bukan pundit, bukan komentator, dan bukan pengamat bola. Ini hanya tukang jahit yang hobi ngomongin bola, nggak hobi ngomongin tetangga. Seproporsi dan lintas profesi semuanya untuk ingat senantiasa mendonasikan, mensodakokan jari sakti sahabat semuanya, sahabat seprofesi dan lintas profesi, untuk yang baru bergabung menekan tombol subscribe, like, komen, dan sharekan video ini. Bicara realistis, lihat, kalau kita berbicara realistis, kita lihat saudara kita Palestina. Apakah realistis dengan keadaan negaranya yang sedang seperti sekarang saat ini? Tidak terbayangkan kan kalau misalnya Palestina bisa mencapai ke tingkatan ininya, sepak bolanya sampai ke lolos ke round 3, sama sekali nggak kebayang, sama sekali nggak kepikir gitulah melihat situasi mereka di negaranya. Ya, jangankan main bola juga kan dulu yang main bola dibom. Tapi kalau sekarang sangat luar biasa. Itu karena apa? Karena mereka mempunyai mimpi dan mempunyai komitmen untuk sepak bolanya bisa berprestasi. Sekarang kita bagaimana? Apa yang tidak ada di negara kita untuk sepak bola ini? Semuanya start dari pendukung, basis supporter, finansialnya, fasilitas, stadion, apa yang berhubungan sepak bola itu sekarang sudah terus diperbaiki. Apa yang nggak realistis itu kan artinya itu sedang berusaha untuk direalistiskan. Lihatlah tim pelatih Coach Sintayong yang membantu beliau, pelatih penjaga gawangnya siapa? Itu kan yang melatih penjaga gawang yang ikut bersama Sintayong di Piala Dunia, yang melatih Korea waktu itu, Korea Selatan. Pelatih fisiknya. Ya, kadang kita gimana ya? Suka merasa kecil, terlalu rendah hati, mungkin bukan rendah hati, rendah diri gitu dalam sepak bola ini. Justru itu yang harus dihilangkan. Kenapa mungkin kalau coach di sini, kalau pelatih Sintayong selalu bilang jangan merasa takut gitu sama pemain itu, jangan merasa takut kalau menghadapi tim-tim yang lebih besar namanya. Itu kan cuma nama ya, lebih besar ataupun lebih dulu kuat dalam sepak bolanya daripada negara kita. Itu Sintayong terhadap pelatih. Ya kalau kita menangkapnya sebagai penonton yang bukan pemain, pelatih terhadap pemain ya, maaf. Nah kita yang bukan pemain, yang penonton, nangkap nggak sama itu, kalimat itu? Ataukah cuma kita dengar itu cuma buat pemain? Ya jangan sampai seperti itu, tapi harus ada koneksi antar semua semua elemen itu, pelatih, pemain, elit, DPSI, supporter, semua harus terkoneksi. Sehingga apa? Sehingga kita yang sebagai penonton juga harus ikut terbawa termotivasi. Kalau bahasanya itu silaturahim, itu nyambung gitu. Jangan sampai kan motivasi pemain sudah bagus, motivasi seluruh tim sudah bagus, supporternya malah harus realistis gitu. Nanti ya kalau harus realistis, jangan bermimpi dulu lah, masih belum waktunya, belum cukup. Nanti di Piala Dunia berikutnya mungkin baru bisa
Nah, itu nggak nyambung sama yang tadi Coach Sintayong. Jangan takut itu. Jadi kita juga harus mendukung dengan penuh motivasi kepada pemain. Kita juga sama. Ya masalah jangan oper mah itu semua orang juga kan punya inilah kesadaran diri. Kita tetap apa namanya punya mimpi yang tinggi dengan apa? Kan disertai dengan usaha yang maksimal, persiapan yang maksimal. Itu sekarang kan sudah mulai segala rupanya juga sudah sedang berusaha untuk direalistiskan untuk kalau memang tidak realistis itu kan pemain sudah mulai direalistiskan bagaimana pemain yang memang layak gitu kan nanti untuk tampil di round berikutnya itu seperti itu apapun nanti hasilnya itu terserah itu bukan urusan kita urusan yang maha kuasa Allah subhanahu wa ta'ala yang penting kita bekerja mati-matian aja di lapangan untuk bisa menggapai mimpi gitu itu kalau nggak punya mimpi kita akan main seperti ini nantinya nah, karu-karuan di lapangan juga yang penting berpartisipasi aja karena tidak realistis kalau untuk punya mimpi gitu. Itulah sahabat bikin baju sahabat presiden lintas profesi maaf mungkin ini makan namanya tukang jahit bukan pengamat bola bukan komentator tapi pengamat jahit yang punya mimpi gitu punya keinginan untuk sepak bola kita bisa maju mendunia itulah nanti sudah masuk ke round 3 kalau kitanya berusaha mempersiapkan dan memperbaiki ya kalau misalnya kita jangan dulu bertemu dengan Jepang dengan Cina aja gitu kan kita peluang menangnya besar gitu besar terus dengan misalnya dengan tim-tim lain yang lolos yang levelnya pertengahan seperti Kyrgyzstan itu kan peluang menangnya itu kan bisa besar juga nanti karena kita terus berprogres kan ini terjadi perubahan dan perbaikan ini di round 2 udah dengan di round 2 pertandingan akhir kan berbeda dengan round 2 di awal-awal waktu melawan Irak peluang Vietnam berbeda sekarang udah terus naik kalah dari Irak juga kita kan terus 5-1 terus 3-1 di Piala Asia terus 2-1 sekarang 2-0 itu kan berarti ada perbaikan peningkatan nah, tidak mustahil kita nanti kalau bertemu lagi dengan Irak di round 3 kita yang menang dan seperti itu peliharalah kemungkinan yang positif jangan kemungkinan yang tidak positif seperti sekarang ya ketemu Jepang ketemu lagi Irak nanti ketemu tim-tim lain apa mau menang ya kalau begitu mah kita udah kalah sebelum bertanding nantinya jangankan nah itu ya biasanya hal yang menyebabkan jadinya 4 lumbung gol itu jadi kita udah kalah duluan jadi kudu harus dirubah mindsetnya kita harus punya mimpi pelihara kalau berbicara realistis kita akan berusaha untuk merealistiskan begitu kan ya itulah sahabat bikin baju yang penting sekarang kita syukuri dulu apa yang sudah kita dapat sebelum nantinya kita bersiap karena kita sudah lolos ke round 3 ini sejarah yang baru terjadi sekarang kan mau nggak mau itu sejarah mau diakui atau tidak diakui dan kita yang terbaik di ASEAN itu mau diakui atau tidak diakui gimana pun keadaannya ataupun prosesnya yang terjadi di penyisihan kita yang terbaik di ASEAN karena kita tim ASEAN yang lolos dan kita juga dengan lolosnya ke round 3 ini mempunyai bonus sahabat bikin maju ekspresi dan lintas profesi apa bonusnya ya kita tidak usah ikut lagi nanti di Piala Asia 2027 kita langsung menunggu sudah masuk nggak perlu ikut kualifikasi lagi lain dengan Malaysia Thailand dan Vietnam mereka akan berjuang di babak kualifikasi itu nah kalau kita udah itu bonusnya nah itulah sahabat bikin baju dan untuk malam ini selamat ya kita ini awas jangan hilangkan mimpi jangan kurangi mimpi untuk tampil di Piala terus jangan lupa jaga kesehatan istirahat yang cukup dan salam bikin baju